Dalam video kali ini saya akan membahas teori Alfred Louis Kroeber. Seorang kolega lama Louis dari California adalah Alfred Louis Kroeber. Pada tahun 1876 sampai 1960, Kroeber lahir dan dibesarkan oleh orang tua imigran di New York. Seperti Louis, ia juga dibesarkan dalam budaya Jerman dan Amerika. Cinta pertamanya adalah sastra, lalu berubah saat bertemu dengan Boas dan memutuskan untuk mengambil gelar doktornya dalam bidang antropologi. Mencerminkan latar belakang sastranya disertai Kroeber adalah studi tentang pola atau konfigurasi gaya hidup penduduk asli Amerika pada tahun 1901. Kroeber pindah ke California untuk menjadi kurator di Museum Akademi Ilmu Pengetahuan. Setelah itu, ia bergabung ke Universitas California di Berkeley. Di sana ia tinggal sampai masa pensiunnya pada tahun 1946. Kroeber terkenal dengan buku teks antropologinya pada tahun 1923, ringkasan etnografis Handbook of the Indians of California pada tahun 1925, dan risalah teoritisnya Configurations of Culture's Growth pada tahun 1944. Sementara Louis tetap pada antropologi Boasian. Kroeber meninggalkan Boasian dengan cara yang tidak terduga. Alfred Louis Kroeber terkenal sebagai salah satu antropologi terkemuka Amerika Serikat dan pelopor dalam bidang antropologi budaya. Ia memberikan kontribusi penting dalam studi tentang suku Amerika, khususnya suku Yahi di California, serta pengembangan teori kebudayaan dan konsep kultur area. Kroeber juga dikenal karena mempelajari isi yang diyakini sebagai anggota terakhir dari suku Yahi. Beberapa pandangan dari tokoh ini sebagai berikut. 1. Superorganik. Istilah suborganik mungkin pertama kali digunakan oleh sosiolog awal Herbert Spencer pada akhir abad ke-19 sebagai lawan dari anorganik atau organik. Alfred Louis Kroeber, seorang antropolog terkemuka dari Amerika Serikat, memperkenalkan konsep superorganik untuk menjelaskan perbedaan antara dua biologis, organik dan dunia budaya atau superorganik. Menurut Kroeber, budaya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui konsep-konsep biologis atau psikologi individu. Budaya adalah sesuatu yang superorganik, yang berarti ia melampaui individu dan berkembang dalam masyarakat. Kroeber berpendapat bahwa budaya memiliki hukum dan pola tersendiri yang berbeda dari hukum-hukum yang mengatur kehidupan biologis manusia. Budaya memiliki sifat-sifatnya sendiri seperti bahasa, seni, norma, sosial, dan nilai-nilai yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui karakteristik biologis manusia. Dalam pandangan Kroeber, individu adalah pembawa budaya, tetapi budaya itu sendiri memiliki
eksistensi yang lebih luas dan lebih kompleks daripada individu. Karena itu, studi antropologi budaya harus melihat pada fenomena-fenomena budaya sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar tindakan individu, ini sebagai fenomena kolektif yang memiliki dinamikanya sendiri. Konsep superorganik dan organik oleh Alfred Louis Kroeber diuraikan dalam karyanya yang berjudul The Superorganic, yang pertama kali terbit pada tahun 1917 dalam American Anthropology. Dalam artikel ini, Kroeber menjelaskan bahwa budaya harus dipahami sebagai sesuatu yang melampaui individu dan tidak bisa dijelaskan semata-mata dari sifat-sifat biologis manusia. Ini berarti bahwa budaya berkembang berdasarkan pola dan hukum tersendiri yang berbeda dari hukum biologi individu. 2. Konfigurasi budaya merupakan salah satu konstruksi yang dikemukakan oleh Alfred Louis Kroeber pada tahun 1876 sampai 1960 dalam teori budaya. Konfigurasi budaya adalah bagian dari publikasi yang disebut Konfigurasi Budaya oleh Kroeber. Dalam publikasi ini, Kroeber mendiskusikan pertumbuhan dan penyebaran budaya, serta mengidentifikasi dua pola budaya, yaitu pola dasar atau sistemik dan pola sekunder. Minat dan kompetensinya mencakup seluruh antropologi, dan ia memberikan kontribusi yang berharga bagi etnologi Indian Amerika, bagi arkeologi New Mexico dan Peru, dan bagi studi linguistik, cerita rakyat, kekerabatan, dan struktur sosial. Kroeber menunjukkan bahwa area budaya harus dipahami dengan konteks budaya. 3. Pendekatan wilayah budaya Alfred Louis Kroeber. Seorang antropolog Amerika mengembangkan konsep wilayah budaya atau kultur area sebagai cara untuk memahami dan mengklasifikasikan kebudayaan manusia. Pendekatan ini membagi dunia menjadi wilayah-wilayah geografis yang memiliki ciri-ciri budaya serupa. Kroeber berpendapat bahwa budaya-budaya yang berdekatan secara geografis cenderung memiliki kesamaan karena adanya interaksi dan pertukaran budaya antar kelompok. Ia mengidentifikasi beberapa wilayah budaya utama di Amerika Utara, seperti wilayah Arktik, subarktik, pantai, barat laut, California, Great Basin, dataran, dan lain-lain. Pendekatan ini membantu para antropolog untuk 1. Mengorganisir data etnografi, 2. membandingkan budaya-budaya yang berbeda, 3. memahami pola-pola penyebaran budaya. Meskipun pendekatan wilayah budaya telah banyak dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan
kompleksitas budaya. Konsep ini tetap menjadi kontribusi penting dalam sejarah antropologi. Namun konfigurasi budaya tetap dilanda masalah metodologis karena cakupan materi yang luar biasa luas dalam karyanya. Kroeber terpaksa mengandalkan hampir sepenuhnya data yang dikumpulkan dari ensiklopedia dan buku teks untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan budaya tinggi di setiap peradaban yang diteliti. Pembenaran utama terhadap pendekatan ini tetap pada ketakutan sumber-sumber ini untuk menyimpan dari norma yang berlaku. Dengan demikian, buku teks abad ke-19 tentang abad pertengahan mungkin akan mengungkapkan lebih banyak tentang gagasan-gagasan abad ke-19 dibandingkan tentang gagasan-gagasan di abad pertengahan. Selain terikat pada waktu, sumber-sumber Kroeber juga terikat pada budaya. Bibliografisnya mengungkapkan bahwa dengan sedikit pengecualian, ia hanya mengandalkan sumber-sumber barat, sehingga menghasilkan kemungkinan bias budaya dalam penggambarannya terhadap masyarakat non-Eropa pada khususnya.